I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Muflihah, Eskom IMM, selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi. Perkenalkan, nama saya Nabila Herlina Putri dari kelas 3M Manajemen, akan mempresentasikan materi tentang latar belakang perilaku organisasi. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu pengertian perilaku organisasi. Apa sih perilaku organisasi itu? Perilaku organisasi adalah ilmu yang mempelajari tentang tingkah laku manusia dalam organisasi. Selanjutnya, pada masa gerakan hubungan manusia terdapat 3 kejadian yang memberikan kontribusinya dalam penelaahan ilmu perilaku organisasi, yaitu yang pertama ada masa depresi, gerakan kaum buruh, dan hasil penemuan Hawthorne. Selanjutnya ada masa depresi. Masa depresi merupakan masa awal kejadian yang memberikan kontribusi dalam penelaahan ilmu organisasi. Depresi terjadi sekitar tahun 30-an yang mengakibatkan kegoncangan hebat pada bidang keuangan dan perekonomian. Nah, para ahli ekonomi menyimpulkan bahwa depresi terjadi karena menumpuknya inventaris usaha dan akumulasi stok barang baru yang besar di tangan konsumen. Yang kedua, konsumen menolak naiknya harga dan naiknya biaya usaha. Yang ketiga, merosotnya minat pemanfaatan investment. Yang keempat, akumulasi dan jumlah yang besar dari kemampuan produksi baru dan pengembangan teknologi. Yang kelima, jarangnya investasi yang berskala besar dan kelesuan dari cadangan bank. Yang keenam, melemahnya kepercayaan dan harapan-harapan. Selanjutnya, akibat yang dirasakan dari depresi ialah terjadinya pengangguran, ketidaktentuan hidup, dan juga ketidakamanan. Sebagai hasil dari depresi, hubungan kemanusiaan tampil ke permukaan. Manajemen sekaligus perilaku kemanusiaan dan perilaku organisasi mendapatkan perhatian secara seksama. Maka depresi memberikan sumbangan tersendiri bagi pengembangan ilmu perilaku organisasi. Baik, di sini ada salah satu faktor pendorong perkembangannya, antara lain karena manajer-manajer tidak mau mengenal secara tepat sumbangan manusia dalam rangka mencapai tujuan perusahaan. Contohnya yaitu, yang pertama ada gaji yang rendah, jam kerja yang tidak memadai, kondisi tempat kerja yang kurang pantas. Semua ini dikorbankan oleh kaum buruh hanya demi tercapainya dan meningkatnya produksi perusahaan. Di tahun 1935, serikat buruh secara sah dan resmi diakui legalitasnya. Banyak kaum manajer yang akhirnya sadar dan memberikan perhatiannya. Pada saat itu, manajer berusaha memberikan perhatiannya terhadap perbaikan gaji, jam kerja, dan kondisi tempat kerja. Gerakan serikat buruh ini secara langsung ataupun tidak langsung memberikan dampak yang besar nih terhadap perilaku individu-individu yang mendukung. Selanjutnya ada penemuan Hawthorne. Walaupun masa depresi dan gerakan serikat buruh paling sedikit, namun mereka penyebab tidak langsung yang amat penting terhadap kegiatan-kegiatan pengembangan hubungan kemanusiaan. Namun, penemuan Hawthorne mewarnai dan mendominasi dari segi ilmiahnya melalui sejarah pengembangan hubungan kemanusiaan ini. Sebelum penemuan Hawthorne ini secara resmi dilakukan, Alton Mayo mengetahui suatu penelitian yang meneliti terjadinya perpindahan pegawai yang tinggi di bagian pemintaian dari perusahaan tekstil di Philadelphia tahun 1923 dan 1924. Tujuan dari penelitian Hawthorne ini antara lain untuk mencari sampai di mana pengaruh hubungan antara kondisi fisik tempat bekerja dengan produktivitas karyawan. Secara khusus, tujuan penelitian ini ialah untuk mendapat gambaran yang jelas tentang pengaruh faktor-faktor seperti temperatur, kelembaban udara, dan cahaya terhadap kelelahan dan gerakan berulang dari pekerja ini. Percobaan pertama itu tentang cahaya lampu, dilakukan antara tahun 1924 sampai dengan tahun 1927. Pada fase ini, beberapa kelompok pekerja dicoba dengan diberi sejumlah penerangan cahaya lampu dalam tempat mereka bekerja. Mereka ada yang dicoba diberi penerangan cahaya yang berlebihan dan ada pula yang diberi penerangan cahaya yang kurang. Kemudian mereka diamati, dicatat perkembangannya, ternyata hasilnya ini berbeda satu sama lainnya. Implikasi penemuan Hawthorne terhadap pengembangan ilmu perilaku organisasi ternyata amat sangat besar dan penting sekali. Usaha-usaha dari penemuan ini merupakan usaha satu-satunya dasar yang amat berharga terhadap
pendekatan perilaku di dalam segala aspek manajemen. Hasil-hasil penemuan ini telah dan senantiasa dibuat sebagai topik persoalan yang sangat hangat di dalam setiap diskusi ilmiah pada saat itu dan selama masa periode gerakan manajemen ilmiah. Baik, cukup sekian presentasi mengenai latar belakang perilaku organisasi. Kurang dan lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts, new block.